Om Swastiastu. Selamat siang Yuwana Bali, apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Seperti biasa, saya Pak Jayantika akan menemani Yuwana Bali dimanapun berada, tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yuwana Max? Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Yuwana Bali minggu ini kita bersama-sama akan menampilkan prestasi dan juga kreativitas pemuda yang berasal dari Singaraja. Pemuda yang satu ini juga berkecimpung dalam dunia fotografi mikro dan juga membuat miniatur dari beberapa tokoh beserta juga diorama. Pada Festival Seni Bali Jani di tahun 2020 lalu, dirinya juga aktif berkecimpung, artinya meramaikan tentunya dengan karya yang bertema Hulu Teben. Wah, penasaran bukan? Siapa sih yang akan kita ulas bersama-sama di tayangan ini? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yuwana Max. Yuwana Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat tentang kreativitas salah satu Yuwana yang asal Singaraja yang kini tinggal di bilangan Jalan Dewi Sri, Gang Leli 55 Blok A9 Batubulan Gianyar. Nyoman Arya Suwartawan, begitu nama lengkap Yuwana yang lebih dikenal dengan sebutan Nas Bali dalam dunia maya. Kegemarannya dalam dunia fotografi mikro serta miniatur 3 dimensi mengantarkan Nyoman Arya Suwartawan akhirnya berkreasi menciptakan diorama. Diorama merupakan miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya dari lanskap keadaan sejarah, kejadian alam, dan keadaan kota untuk kebutuhan pendidikan atau pertunjukan. Diorama yang dibuat oleh Nyoman Arya Suwartawan lebih kepada diorama kereta api. Diorama kereta api ini disebut layout. Berbeda dengan diorama lainnya, layout membutuhkan media bergerak, contohnya ada kereta api yang bergerak, mobil bisa jalan atau motor bisa jalan. Ketertarikan Nyoman Arya Suwartawan pada miniatur juga 3 dimensi ini sudah dari 3 tahun lalu, diawali dengan kesenangannya dalam dunia fotografi miniatur. Lambat laun, dirinya membuat beragam miniatur, tokoh atau minifigur serta berkembang membuat diorama sebagai media fotografi dan sebagai media perjalanan miniatur kereta api di Indonesia. Diorama yang pertama yang diciptakan adalah layout media perjalanan miniatur kereta api dengan ukuran 2,5 x 1,5 meter. Secara detail, diorama yang dibuatnya berisi berbagai macam miniatur yang beberapa komponennya seperti jalur kereta, kereta api, rumah, dan pendukung lainnya. Kebanyakan komponen tersebut merupakan barang yang diimpor dari Jerman. Selain import, beberapa miniatur yang digunakan juga diperoleh dari komunitas pecinta miniatur kereta api yang diikutinya, yakni komunitas Kereta Api Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nyoman Arya Suwartawan. Kalau di media sosial seperti Instagram, saya singkat dengan Nas Bali karena saya berasal dari Bali. Nah, saya ketertarikan dengan diorama ini sudah dari 3 tahun yang lalu. Nah, berawal dari hobi foto miniatur, jadinya saya membuat diorama ini untuk layout sebagai media fotografi juga dan sebagai media untuk perjalanan miniatur kereta. Ketertarikan saya tentang diorama ini yaitu adalah rasa saya sebuah karya seni yang memang saya tumpahkan di dalam karya diorama ini. Selain itu karena saya memang suka sekali dengan miniatur-miniatur
di mana miniatur ini saya objek sebagai fotografi. Diorama pertama yang dibuat ya ini, yang ini dengan ukuran 2,5 kali 1,5 meter. Secara detailnya ini diorama ini base-nya saya buat dari triplek ukuran 8 mili berserta rangka-rangkanya itu dari kayu. Nah, untuk trek sama rumput-rumput, rumah-rumah itu saya pakai dari salah satu merek dari Jerman. Nah, semuanya itu import. Dan beberapa pohon memang handmade dari teman-teman yang ada di komunitas kereta api. Kalau saya sendiri untuk komunitas miniatur kereta api, saya masuk di miniatur kereta api Indonesia, ada N-Scale kereta api, HU-Scale, dan G-Scale. Dunia diorama, kata Nyoman Arya Suwartawan, merupakan sebuah karya seni yang ditumpahkan dalam karya diorama, terlebih karena dirinya sangat menyukai miniatur untuk objek mini dalam sebuah fotografi. Kendala terbesar yang dihadapi saat pembuatan diorama tersebut adalah biaya, karena semua bahan serta miniatur-miniatur 3 dimensi ini harganya lumayan mahal. Apabila masalah dana sudah teratasi, pembuatan ataupun ide-ide perakitan bukanlah masalah besar. Untuk satu diorama, seperti yang dibuat Nyoman Arya Suwartawan, yakni miniatur 3 dimensi dengan objek kereta api Indonesia dikerjakan selama 1,5 tahun karena terkendala dana dan proses pengerjaan terbentur dengan aktivitas lainnya. Nah, Yona Bali, bagaimana kreativitas dari sahabat kita tadi? Sangat luar biasa sekali, bukan? Di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengupas profil dari Nyoman Arya Suwartawan yang menciptakan sebuah karya yang begitu luar biasa sekali, terutama diorama. Untuk itu kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di Yoana Max. Yona Bali, Nyoman Arya Suwartawan sudah menggeluti dunia diorama atau layout kereta api semenjak 3 tahun lalu. Dalam kurun waktu 3 tahun, dirinya telah menciptakan 2 layout kereta api, yakni dengan skala HO atau 1:87 dan juga dengan skala N, yakni 1:150 yang baru selesai di awal tahun 2021 ini. Tidak hanya itu, Yona Bali, dirinya juga telah tampil di Festival Seni Bali di tahun 2020, tentunya dengan tema karya yang diciptakan adalah Hulu Teben. Wah, penasaran bukan? Seperti apa karyanya? Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama di tayangan yang satu ini. Selama 3 tahun menggeluti kegiatan ataupun hobi yang dibilang cukup mahal ini, beberapa diorama yang sudah berhasil dibuat oleh Nyoman Arya Suwartawan, antara lain 2 layout diorama kereta api, yakni diorama dengan skala HO atau 1:87, dan yang kedua dengan skala N, yakni 1:150 yang baru jadi di awal tahun 2021 ini. Serta 1 diorama yang dibuatnya untuk sebuah pameran pada acara Festival Seni Bali Jani di tahun 2020 lalu. Diorama tersebut mengusung tema Hulu Teben, di mana pengambilan tema tersebut karena dirinya merasa bahwa di zaman sekarang ini banyak pembabatan hutan liar, banyak lahan hijau dirubah menjadi pemukiman, sampai keberadaan pesisir pantai yang mengalami abrasi yang cukup parah, sehingga menimbulkan berbagai macam bencana alam, di mana diorama tersebut benar-benar menggambarkan keadaan alam Bali saat ini.
Kalau selama ini sih diorama yang lumayan besar. Kalau untuk kereta, saya membuat dua layout diorama. Yang besar ini, yang pertama dengan skala HO atau 1:87, yang kedua dengan skala N 1:150 yang baru jadi awal tahun ini. Dan yang ketiga ada diorama, kemarin itu saya sempat ikutkan pameran di pameran Bali Jani yang pertama dengan tema Hulu Teben. Nah, kenapa saya mengambil tema Hulu Teben? Karena kan di zaman sekarang ini banyak pembabatan hutan liar. Nah, ketika itu jadi pegunungan-pegunungan yang ada, bukit-bukit yang ada di Bali itu ditebang secara liar. Jadinya kan banyak bencana-bencana alam seperti tanah longsor. Nah, ketika kita setelah perbukitan itu kita menuju pedesaan. Nah, di dalam areal pedesaan itu tanah sawah, pertanian itu sudah berubah menjadi rumah-rumah yang sekarang ini dipakai. Nah, begitu juga begitu sampai di pantai banyak abrasi, terus ada reklamasi di mana itu sudah membuat keresahan daripada masyarakat sekarang ini. Itulah kenapa saya mengambil tema Hulu Teben pada diorama yang terakhir ini. Nah, untuk saat ini kan lagi musim pandemi. Nah, selama musim pandemi ini berjalan, saya tidak surut untuk berkarya. Nah, saya akhirnya membuat diorama skala N yang 1:150 itu yang agak kecil, dan itu saya peruntukkan untuk meja ruang tamu, di mana nanti anak-anak bisa belajar karena ada media ketertarikan dia di bawah meja itu ada diorama. Nah, kita tidak, sebagai generasi muda, kita tidak boleh berdiam diri saja, kita harus semangat menghadapi suasana saat ini. Dan saya punya moto, jangan pernah menunggu contoh baru Anda memulai, tetapi jadilah contoh yang baik untuk memberikan inspirasi kepada kita semua. Harapan ke depan sih saya sebagai orang Bali, mudah-mudahan juga di Bali ada yang diajak menggeluti dalam bidang hal ini. Kita bisa bersilaturahmi, menyambut budaya, jadinya saling sharing antara apa yang kita punya, dan juga saya biasanya sharing tentang fotografi, tentang miniatur. Sebelum menggeluti dunia diorama berupa layout kereta api, Nyoman Arya Suwartawan juga membuat berbagai macam minifigur sesuai pesanan dengan skala 1:87 dengan tinggi 2 cm, juga membuat miniatur mobil, miniatur transportasi, miniatur rumah, dan lain sebagainya. Miniatur-miniatur tersebut telah terjual ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di masa pandemi sekarang ini, Nyoman Arya Suwartawan kini membuat diorama dengan ukuran kecil seperti skala N1 berbanding 150. Diperuntukkan untuk meja ruang tamu, di mana nantinya anak-anak dapat belajar terkait objek yang ada dalam diorama tersebut. Di tahun 2021 ini, dirinya berharap miniatur 3 dimensi atau yang disebut diorama ini mulai dikenal oleh masyarakat Bali. Di samping sebagai objek foto, juga bisa dikenal sebagai display atau hiasan, baik itu rumah, kantor, ataupun etalase pertokoan. Sebagai generasi muda, Nyoman Arya Suwartawan mengajak Yowana lainnya untuk tidak menunggu contoh untuk memulai sesuatu, tetapi jadilah contoh yang bisa, yang nantinya dapat ditiru dan menginspirasi banyak orang.
Yona Bali tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan seputaran prestasi dan juga kreativitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat selalu kembangkan kreativitas, jauh hate dan juga narkoba. Ingat juga pesan ibu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan menuju Indonesia terbebas dari COVID-19, Bali Bangkit, Indonesia Maju. Untuk itu salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.